Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang saya hormati Gubernur Jawa Timur beserta jajaran Forkopminda Jawa Timur, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bupati Ponorogo, Bupati Madiun, Wali Kota Madiun, para direksi Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Jawa Timur, Ketua Basnas, dan Amil Zakat Nasional, Direktur PT Great Giant Pineapple Corporation, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat hadir bertatap muka di Desa Pulung, Kabupaten Ponorogo pada kegiatan panen perdana pisang Cavendish dalam rangka program pengembangan hortikultura berorientasi ekspor. Hadirin yang saya hormati, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganugerahi kita tanah air yang dengan sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya adalah keanekaragaman genetik pisang. Pisang adalah buah yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. Memiliki cita rasa yang beragam, harganya terjangkau dan mudah diolah menjadi produk yang bernilai komersial. Besarnya pangsa ekspor buah-buahan dunia, khususnya komoditas pisang, ini menjadi peluang bagi Indonesia. Untuk itu kita perlu terus meningkatkan produksi, baik dari segi kuantitas, kontinuitas maupun juga kualitas. Ternyata ada utusan dari Saudi yang mengatakan bahwa saya itu senang sekali datang ke Indonesia itu, buah-buahannya banyak ragamnya. Saya bilang, Indonesia itu pisang saja punya banyak sekali. Saya menemukan di Papua Barat saja di satu provinsi ada 125 jenis pisang. Artinya kalau se-Indonesia itu bisa ribuan jenis pisang. Ini kekayaan alam kita Indonesia. Nah, seiring dengan gerakan diversifikasi pangan, kenyang tidak harus makan nasi. Nah, ini semboyannya betul ya, ya. Kenyang tidak harus makan nasi. Pangsa pisang di dalam negeri akan semakin potensial. Sebagai perbandingan, ini 2 buah pisang itu setara dengan
satu porsi nasi sebesar 100 gram. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu makan 2 buah pisang, itu artinya sudah cukup mengenyangkan untuk mengganti satu porsi nasi. Jadi makan 2 pisang tidak perlu makan nasi. Tapi biasanya kita makan nasi ya, 2 pisang ya. Itu sudah berlebihan. Produksi pisang Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Tadi dilaporkan pada tahun 2020 produksi pisang mencapai lebih dari 8 juta ton. Sementara volume ekspor pisang mencapai 5.500 ton. Pada Mei 2001 terbesar kedua setelah ekspor buah manggis. Jadi kita pertama manggis, nomor 2 itu pisang. Saat ini kita berada di Provinsi Jawa Timur yang pada tahun 2020 adalah penghasil pisang terbesar di Indonesia. Dengan total lebih dari 2,6 juta ton atau sebesar 32% dari produksi pisang nasional. Saudara-saudara sekalian, saya menyambut baik upaya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang menginisiasi program pengembangan hortikultura untuk peningkatan ekspor dan ekonomi daerah. Semoga upaya ini menjadi jembatan untuk meningkatkan ekspor dan kesejahteraan para petani pisang. Program ini bisa berhasil berkat dukungan mitra usaha tani. Kehadiran mitra terbukti meningkatkan penghasilan petani. Sebagai contoh, tadi disebut oleh Pak Sekretaris Menteri, di Kabupaten Tanggamus program ini telah meningkatkan pendapatan petani pisang hingga 4,1 juta per hektar per bulan. Menarik konsep Creating Shared Value atau CSV yang diterapkan dalam program ini, perusahaan dituntut untuk memainkan peran ganda, yaitu menciptakan nilai ekonomi dan nilai sosial. Salah satu bentuk CSV adalah menjadi mitra bagi petani. Pola kemitraan di sektor pertanian sangat penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga menggerakkan sumber daya pedesaan untuk menghasilkan produk yang berdaya saing. Bagi petani, kemitraan dapat mengatasi masalah pembiayaan usaha pertanian, memperbaiki kualitas produk, dan meningkatkan akses pasar bagi produk yang dihasilkannya. Sementara itu, perusahaan juga memperoleh persediaan bahan baku yang berkualitas. Senin lalu juga saya menghadiri kegiatan penanaman jagung dan kedelai di Kabupaten Purwakarta sebagai bentuk kemitraan antara Yayasan Sosial Kemasyarakatan, Perum Perhutani, dan para petani dalam lembaga masyarakat desa hutan. Perhutani menyediakan lahan untuk ditanami jagung dan kedelai oleh para petani, dan pola kemitraan ini selayaknya juga dikembangkan di wilayah lain guna mendukung kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan model pemberdayaan ekonomi sektor pertanian harus terus dikembangkan. Saya minta kepada Ibu Gubernur dan para bupati agar pengembangan hortikultura untuk peningkatan ekspor dan ekonomi daerah dapat diperluas di Jawa Timur agar penghasilan dan kesejahteraan petani semakin meningkat. Saya ucapkan selamat atas buah manis dari penanaman pisang
Cavendish di Desa Pulung ini, dan saya harap areal tanam bisa semakin meluas mengikuti jejak keberhasilan program serupa di Tanggamus, Lampung yang sudah berkembang. Jadi ini saya kira menjadi program pemerintah sekaligus juga untuk menghindarkan terjadinya perpindahan masyarakat urbanisasi ke kota-kota, menghindari urbanisasi. Tetapi memang desa juga harus menarik. Ya, istilah yang sering diucapkan orang, ditinggal di desa, rezekinya rezeki kota. Kemudian bisnisnya bisnis mendunia. Nah ini sekarang juga melalui pisang Cavendish. Dia tinggal di desa, tapi rezekinya rezeki kota, dia berjualan sampai ke Singapura, ke Timur Tengah, ke Cina, dan lain sebagainya. Ini saya kira pemberdayaan masyarakat desa, Pak Halim, ini menjadi sesuatu prioritas untuk mensejahterakan masyarakat kita. Terima kasih pula kepada PT Great Giant Pineapple Corporation selaku mitra yang membantu petani di Desa Pulung, serta mitra perbankan atas bantuan akses pendanaan bagi usaha pertanian. Menutup sambutan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan panen perdana pisang Cavendish dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai segala ikhtiar yang kita lakukan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.